Seorang soal sepatu orang Pakistan pernah berkata, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak layak dimenangkan, tapi setidaknya tidak kalah. Saya Gusman Sige. Saya Kamal Ocon. Balik lagi di Ngonten. Ngobrolin yang lagi nge-trend. Hidup yang Tidak dipertaruhkan, tidak tidak layak dimenangkan, tapi setidaknya tidak kalah juga. Bener tuh? benar. Jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah, bye. We, ini temenangin penting. Dan sekali-kali jangan pernah mempertaruhkan hidup Anda pada kakek Zeus. Mana itu? Jangan itu mah. Bahaya itu mah. Judi, astagfirullahaladzim, tidak boleh judi ya. Tidak boleh. Judol tidak boleh. Ya, tidak boleh. Offline, online tidak boleh. Karena nanti dari judol biasanya ujungnya ke pinjol. Nah, tapi sekarang pinjol gimana ya? Persib aja pinjol sekarang. Bener, ada Kamal. Ada. Itu tuh kalau misalkan ada yang gagal bayar nanti di sliding sama Ciro. Ciro Alves datang digabrel karena beng. Nah, kalau tidak huluna ditewak. Kuteja. Tiba-tiba Rek Mayar rek ditewak. Mayar tuh. Tahun Mayar ditepis ya kok. Bandung lagi agak sedikit sejuk atuh. Iya, Rek sejuk. Sejuk. Karena sedikit turun hujan. Betul, tadi karena jalan. sedikit di-emerat tadi. Betul, makanya ada sedikit petrikor, atau nggak petrikor? Petrikor? Itu adalah aroma tanah setelah Oh hujan. benar, bau-bau tanah setelah hujan. Ngerek kebul aja. Udah hujanan tegede soalnya. Jadi masih ada kebul-kebul ya. Ya, karena sekarang mah kalau panas kebul, kalau hujan jeblok. Betul. Dipilih aja mau jeblok atau mau kebul. Serba salah. Tapi yang tidak bisa kamu pilih adalah kamu menerima fakta-fakta menarik dari Kamal Ocon di Fakcon. Fakta-fakta Ocon. Fakta ini Gus, hari ini karena ini kan Bandung sedang diguyur hujan. Bandung diguyur hujan, cara ngomongnya juga agak sedikit di bawah, berarti ini menyedihkan. Menyedihkan ini. Jakarta juga hujan tadi mendengar kabar. Oh iya, Jadi tidak peduli ya saya. Karena memang kita sedang dilanda hujan, alangkah lebih baiknya kalau bepergian menggunakan bus. Biar tidak kehujanan. Karena ini fakta-fakta hari ini berkaitan dengan Om Tolelot Om. Bebas masuk we. Kapan we bridging. Ya. Jadi fakta menarik Om Telolet Om yang ini sebenarnya mendunia Gus. Kalau kita kan bener memang mendunia. Jadi kan kita taunya ya sekitaran Cijapati aja gitu. Betul, benar Cijapati, terus Rancaekek misalnya. Tanjakan Emen. Nagreg. Tanjakan Emen. Tapi sebenarnya Om Telolet Om ini tuh sudah mendunia Gus. Oh, ada di Tanjakan Emen, California ya. Jadi ini istilah Om Telolet Om itu berawal dari seperti kita tahu pemburu klakson dari yang rata-rata tuh anak-anak. Bocil ya? Bocil kematian itu yang Ya betul. yang memburu klakson. Nah, mereka meminta supir bus mengeluarkan bunyi telolet ketika melintas, maka dari itu ujung-ujungnya fenomena ini disebut Om Telolet Om. Ya. Diketahui asal usul klakson bus telolet nah ini pentingnya mah berasal dari Timur Tengah. Nah, Apanya? si klaksonnya itu yang telolet nah itu. Timur Tengah. Iya, itu dari Tapi Timur tahu nggak dari mana asalnya klakson? Dari mana? Klaten. Karena ada kla di situ, Klaten. Project kan titik Klaten. Klaten. Oh, Klaten. Jogja. Kla Project Klaten. Benar. Klaten itu berarti ada Klaber? 10. Hah? Dari Klaten juga, karena Klaten itu kelas 10. Ada Klaber. Klakson. Apanya Klaten kelas 10? Klaberson pemain bola. Klaberson. Itu dari Klaten sebenarnya. Nah, kalau klakson dari Klaten, Nah, itu Klaberson itu dari Klaberson dari bukan dari Klaten, Brazil. dari Klaten Dari aslinya, Klaten. karena aslinya Klaber Orason. Klaberson. jadi pokoknya Yes, Klaten karakter. kelas 10 tangan ya. Sisanya mah cari ya. Itu yang itu dari Nah, itu dari Arab. Sebetulnya mah dari Timur Tengah, dataran Timur Tengah. Karena pada awalnya mah si klakson yang tidak biasa ini, yang telolet ini digunakan untuk mengusir unta atau hewan-hewan lain yang sering berada di jalanan. Bener. Jadi kan di padang pasir mah suka unta Kalau apa?
Mengusir unta. Jadi di Timur Tengah mah onta teh juga cucunguk. Tiba-tiba aya napar. Mata kuda diusir. Di luhur lemari. Enggak, ini diusir di jalan kan di Oh. bus. Kita soalnya kadang mau diusir mah. Asal ngusir Yang- cucunguk, ngusir ucing. Jadi sih kan di padang pasir tuh banyak unta-unta yang sering nyasab ke jalan. Liar. Ya liar kan unta di sana mah tarandukan gitu. Itu Ininya punuknya. itu mah punya punuk bukan tanduk atuh. Ya tuh punuk itu. Punuk itu. Nah, jadi suara tersebut kemudian dari Timur Tengah dibawalah ke Indonesia ini oleh seorang pengusaha. Oh, siapa itu pengusahanya? Saya di sini tidak ada namanya, tapi kalau nggak salah orang Klaten juga. Namanya Klasno. Klaten juga. Ya jadi dibawa itu sebagai digunakan sebagai klakson di bus-bus Indonesia, Oh. khususnya bus-bus Pariwisata. pariwisata. Iya, iya, iya. Itu awalnya dari Timur Tengah untuk mengusir Mengusir onta. unta. Di Indonesia itu dikerubungi anak-anak. Nah. Unta menghindar, anak-anak mendekat. Ngumpul. Harusnya mah itu diadukan budak letik jeung onta lah. Bah. Jangan atuh. Ini bahkan di beberapa daerah tuh ada yang sengaja si busnya teh dipakai untuk muter-muter kota buat mencet Oh, iya klakson benar, itu. Kayak di Kuningan. Oh benar di Kuningan. Kuningan tuh dengar-dengar dari Kuningan dulu ya, si busnya itu memang sengaja keliling, anak-anak bayar gitu. Bayar naik terus muterin kota sekali gitu, habis itu udah Jadi kayak odong-odong lah. kayak ya. odong-odong, betul. Anjay, odong-odong tapi gede ini mah. Oh gede bus pariwisata. Dan kalau saya di Ciamis tuh banyak anak-anak kecil memang sengaja nongkrong sore-sore itu sambil ngopi biar karena banyak yang mau ke arah Pangandaran kali Iya, ya. iya. Jadi memang sengaja nongkrong sambil bawa HP. Menikmati senja ya. Menikmati senjanya teh nyari telolet. Telolet betul. Iya, iya. Oh, jadi itu teh dari Arab Saudi. Arab- dari Timur Tengah lah. Timur Tengah. Jazirah, Iya, iya. Jazirah Arab lah gitu. Oke. Nah, itu fakta yang pertama. Yang kedua. Yang keduanya itu ini masih soal telolet. Oke. Jadi sudah ada sejak 6 tahun yang lalu di Indonesia tuh si telolet. Iya, tahu saya itu. Seorang supir bus bernama Patra asal Jogja, Patra. Oh ya, Patra. Asal Jogja tapi ini dekat ke Klaten sih. Deket ya. Mengakui kebiasaan tersebut dilakukan banyak kalangan dari anak-anak hingga dewasa bermula di Jawa Timur sebelum merembet ke daerah. Oh, awalnya dari Jawa Timur sampai akhirnya menasional. Menasional sampai akhirnya mendunia. Kan saya pernah lihat di India juga ada. Ada gitu. Bajai. Brother, telolet brother. Gitu. Kan di India juga kan banyak kerbau-kerbau yang di jalan. Iya, tuh. betul, ada sapi. Ada sapi. Tapi kan sapi mah nggak boleh Ya diusir. nggak boleh. Kita harus nunggu di Nunggu, India mah iya. harus nunggu si sapinya sadar diri. Gitu. Iya. Susah Nggak boleh memang. diusir. Bisa berjam-jam itu katanya. Itu tadi dari daerah Jawa Timur, sampai akhirnya menyebar. Sobat Harian belum tahu nih telolet sebenarnya dari mana. Jawa Timurnya di mana kan? Jawa Timur teh luas. Jogja tadi. Jogja ke Tengah bodoh ya Allah Gusti. bener. Jogja Kepatihan berarti. Ada di Jawa Timur ada Jogja Kepatihan. Ya kepatihana eueuh lah. Bodoh. Bodoh ih. Ya ada Jogja maksudnya. Ya. Fakta yang ketiga. Udah yang ketiga lagi nih. Iya kan gitu ini di sini. Yang ketiga apa? Masih telolet. Masih telolet. Oke. Jadi ada semacam kode etik atau aturan yang harus dipatuhi ketika berburu klakson. Oh, yang pertama. Salah satunya adalah saat merekam tidak boleh menggunakan lampu flash karena dapat mengganggu penglihatan dan pendengaran supir. Oh iya betul. Pandangan atau pendengaran kumaha? Ya, penglihatan. Penglihatan. Kumaha supir bisa ngadang flash. Kumaha? Ya maksud apa? Sudut pandang lah. Jadi tidak boleh karena membahayakan kalau Membahayakan. merekamnya menggunakan flash Ya, gitu. betul. Bumerang aja boleh lah. Ya. Gitu. Ya. Jadi ada etikanya, ada Etikanya ada, jadi nggak apa namanya, nggak sekonyong-konyong datang ke situ buat mereka. ada tata Ada caranya, tata keramanya. tata kerama bener. Terus kalau sudah di telolet biasanya nun gitulah kalau di Sunda mah. Ya harus berterima kasih. Terima kasih karena kalau tidak diklakson sama supirnya kita kehausan akan telolet.
Betul. Itu? Itu. Oh, sama ini juga apa namanya? Om Telolet Om ini sampai mendunia sampai Marc Marquez pernah nge-tweet Om Telolet Om. Oh bener. Pas dia ini ya MotoGP, jadi yang lain pada balap dia di pinggir Om Telolet Om. Ke pembalap-pembalap yang lain. Sampai ditanya sama pembalap yang lain, nah tuh balapnya tuh. nungguan bus. Tapi di sirkuit. Nyemal aja. Tapi memang ada usul ini. Apa teh? Nanti si MotoGP itu pakai telolet biar nggak saling tubrukan. Gandeng. Jadi gandeng satu sirkuit ya, jadi berisik. Ya itu, tapi saya nggak tahu itu teh kalau di luar Pulau Jawa kayak gimana? Apakah gitu juga atau enggak? Mungkin tidak seheboh dan sekuat di Jawa kayaknya. Karena kan bahaya misalnya di Lampung. Kenapa di Lampung? Ya kan kita tahu banyak begal, kita nunggu telolet malah dibegal. Ya kan? Bener. Nunggu telolet dibegal. Ya kan tinggal ditabrak. Enggak, maksudnya yang nunggunya. Oh yang nunggunya, oh ya bener. Iya. Itu jadi bahaya mungkin di beberapa daerah memang beberapa tidak daerah yang masih rawan mah jangan nunggu telolet. Misalkan di NTT di Alor. Tuh. Nggak ada bus. Nggak ada adol loh. Di Alor mah Oh iya kecil. pantai atuh di situ mah. Kalau bulu babi ada. Banyak. Bulu babinya yang telolet nanti. Itu tadi fakta-fakta soal telolet. Ya. Mudah-mudahan mencerahkan. Mantap. Dan memberi kehausan. Kehausan. Mengobati kehausan. Meringankan dahaga. Dahaga akan informasi-informasi yang sangat percuma ya untuk diketahui banyak orang. Nah, siapa tuh? Tidak urgent juga, kenapa orang harus tahu? Ini kan kita tuh harus mengetahui sesuatu dengan secara mendetil. Anjay, iya oke boleh. Terima kasih ini mah. Saya jadi tahu detil ini. Nanti saya bahas murnya. Baik, seperti biasa di konten kali ini juga kita bakal ngobrolin hal-hal yang lagi rame. Kebetulan yang lagi rame semingguan ini teh tentang apa ya? Tentang apa namanya teh, sesuatu hal yang tidak mengenakan sebetulnya. Banyak yang tidak mengenakan. Iya. Salah satunya yang bus pariwisata yang kecelakaan. Iya, itu salah satunya. Di Subang. Iya, itu tapi ini dijelaskannya nanti di sini lebih detail. Oh ada, saya belum baca, sorry. Ini juga apa namanya yang lagi rame juga Ya, Vina. kasus pembunuhan juga, tapi itu nanti di Itu juga. Sekarang aja lah kita bahas. Bingung saya. Kafe dibahas udah ya. Ini kan ngebahas dua itu. Iya. Yang itu dulu deh, yang filmnya lagi rame, Vina sebelum 7 hari. Vina sebelum 7 hari itu penontonnya katanya saya lihat terakhir sudah 2.500.000. Iya gitu. Sudah 2 juta lebih. Oh, udah 2 juta orang yang menonton film Vina ini. Ini jadi film yang jadi kontroversial ya, karena ada beberapa pihak yang keberatan dengan ditayangkannya film Vina ini, karena ini teh tragedi dari seseorang gitu. Dan karena adegan-adegannya juga takutnya men-trigger seseorang yang punya trauma terhadap kekerasan. Betul. Ini kan kalau misalkan kita flashback lagi ke kasusnya dulu tahun 2016, berarti udah berapa tahun tuh? 4 tambah 4, 8. 8 tahun yang lalu ya. Ini kasusnya ini tanggal 27 Agustus 2016. Waktu itu hari Sabtu tuh dini hari, Vina dan kekasihnya Eki tewas akibat dikeroyok anggota geng motor di Jalan Perjuangan depan SMP 11 Kali Tanjung Cirebon. Nama grup Geng motornya teh apa sih? Yang di filmnya teh? Saya belum nonton saya mau. Eta Setum Rajet, naon lah. Nah, Setum bisa rajet. Adalah. Ada geng motor gitulah katanya ya. Geng motor lah. Jadi awalnya teh kasus ini dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Tapi jadi berubah menjadi pembunuhan setelah keluarga melapor ke polisi karena menemukan beberapa kejanggalan. Nah, diduga Vina ini diruda paksa oleh pelaku yang berjumlah 11 orang. Wah, ini bejat sekali ya. 11 orang. Bener. Nah, Vina ini meruda paksa 1 orang. Iya.
Nah ini Vina sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi tidak lama setelah dipangku sang ayah ia menghembuskan napas terakhir. Sedangkan Eki juga dikabarkan meninggal di tempat kejadian karena ternyata selain ada ruda paksa juga ada pengeroyokan. Ya, jadi Eki ini pacarnya Vina kan. Jadi 2 orang nih korbannya. Korbannya 2 orang. Nah kasus pembunuhan ini akhirnya mencuat lagi setelah rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya Linda dan menceritakan kronologi pembunuhannya. Jadi si Linda ini Kerasukan arwahnya Vina. Arwahnya Vina, terus pas dia lagi ngomong direkam. Itu. Yang jadi rame itu awalnya. Ya, si rekamannya teh nyebar gitu. Nah, Vina saat itu usianya 16 tahun dan hendak menikah dengan Eki. Sebelumnya, Vina pernah menolak cinta Egi. Ini Egi itu adalah pelaku utama nih. Jadi yang tak lain cenah sahabatnya si Eki. Iya betul. Si Egi ini sahabatnya si Eki. Nah banyak juga yang menyangka kalau Egi ini Egi Maulana Fikri. Bukan ya, itu mah pemain bola. Jangan sekate-kate kamu. Egi Melgiansa juga bukan. Zaman Ira. Itu pemain bola. Oke. Tapi zaman Ira. Nah berawalnya teh dari si Egi yang obsesi ini sama Vina, ditolak cintanya, tapi sebelumnya sudah pernah ditolak secara baik-baik, tapi ya si Eginya teh tetap cinta. kekeh gitu. Ya. Memaksakan cintanya yang bertepuk sebelah tangan ini. Nah karena jengkel si Vinanya meludahi si Egi, Ciruhan jadi bikin ya. si Eginya teh kesal Ciruhan. Aku sayang sama kamu, gitu. Enggak. Ya agak maksa lah si Eginya gitu dia, makanya Kesel mungkin Vina kan karena ya obsesi cintanya. Gitu. Jadi ya akhirnya si Eginya diludahin sampai dia kesal. Terus akhirnya ya si Vina jadi korban ruda paksa oleh geng motor Egi dan dibunuh di depan Eki. Nah, ini ada beberapa ininya ya, ada beberapa, kalau di filmnya ada beberapa adegan-adegan yang seharusnya tidak diadegankan gitu, yang bisa Cukup diceritakan saja ya. membuat orang tuh bisa traumanya ke-trigger. Ya. Apalagi pas adegan ruda paksanya. Ya. Itu Itu yang ramai juga di Twitter kan potongan adegannya kan. Iya. Kok bisa sih tayangan seperti ini lolos Iya sensor. betul. Padahal kan kalau misalnya untuk menceritakan sebuah tragedi itu bisa mencontoh ke film-film lain gitu yang bisa menceritakan menceritakan sebuah cerita yang tragis tapi masih bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Ini kan film ini dibanding-bandingkan juga dengan film yang itu. Yang apa? Baby Reindeer. Nah, itu, iya, itu juga sama kan. Menceritakan sebuah tragedi yang cukup traumatis tapi bisa diceritakan dengan baik gitu. Tidak triggering lah gitu, tidak men-trigger trauma seseorang. Gitu. Nah, si kasusnya teh udah ditangani oleh polisi Cirebon. Setelah melalui serangkaian penyidikan, sebanyak 11 anggota geng motor ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Pengadilannya itu di bulan Mei ya 2017. Setahun setelah berarti. Setahun setelahnya itu menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada 7 pelaku, yaitu Jaya nih umur 23 tahun, Suprianto umur 20 tahun, Eka Sandi 24 tahun, Hadi Saputra 23 tahun, Eko Ramadhani 27 tahun, Sudirman 21 tahun, dan Rivaldi Aditya Wardana. Tah lengkap, nah licik ini yang lain mah enggak. Umur 21 tahun, wah masih kena budak satepak ini. Ih, baru udah kene gini Iya. teh. Nah, tapi satu pelaku lainnya yaitu Saka Tatal, kemana teh namanya Saka Tatal. Oh, Saka Tatal. Ya, dia adik dari suku Tutul. Untung teh sekahayang oke. Aneh namanya Saka Tatal. Menerima hukuman penjara 8 tahun karena masih di bawah umur. Sayangnya ada 3 tersangka termasuk Egi Pelaku alias utama Perong. ya. Ini masih buron. Nah, pelaku utamanya masih buron. Dia katanya kabur ke Jakarta. Cenah. Nah, Polda Jawa Barat menepis kabar yang menyebut bahwa Egi disembunyikan oleh pihak kepolisian. Mereka juga meminta masyarakat untuk ikut serta mencari 3 pelaku yang buron agar kasus ini dapat selesai. Nah, ini juga santer tersebar bahwa kalau Egi ini anak dari polisi, salah satu oknum polisi. Tapi tadi saya lihat di sosmed dari pihak polisinya menyangkal bahwa Egi ini anak polisi. dan malah ada yang terbaru tuh tadi saya lihat juga. Apa? Egi ini anak Ultraman. Anak bupati katanya Iya gitu? periode 2014 sampai 2019. Oh, itu berarti bisa dilacak atau anak bupati? Iya, tadi muncul juga nama bupatinya tapi nggak tahu ya itu benar atau enggak gitu. Bupati mana?
Bupati Cirebon. Oh. Karena diduga anak bupati tadi di Twitter rame itu. Apakah benar atau tidak ya itu kan tugas kepolisian. Iya, betul. Benar tidak dibuktikan lah gitu. Iya, ini kan kasusnya udah berlangsung lama ya. Ya, 8 tahun. Dan 2016 nih. Ya semoga cepat terselesaikan lah dengan ramainya diperbincangkan di sosial media. Semoga kasusnya cepat menemukan titik terang. Ya, karena sampai sejauh ini juga memancing pendapat-pendapat dari banyak pihak, termasuk salah satunya Pak Hotman Paris nih. Hotman Paris juga berkomentar apa tuh? Jadi Pak Hotman Paris katanya menemukan kejanggalan dalam kasus Vina ini. Apa teh? Hotman Paris sudah turun tangan dan terlibat pengusutan kasus Vina Cirebon. Pengacara Konang itu meminta warga desa Banjarwangun Kabupaten Cirebon untuk memburu 3 buronan Vina. Pembunuh Vina Cirebon yang masuk daftar pencarian orang. Hotman Paris meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan Peggy alias Peron, Andi dan Dani untuk segera melapor ke polisi. Nah, harusnya dikasih tahu Peggy teh nama panjangnya siapa. Andi nama panjangnya siapa. Dani juga nama panjangnya siapa. Karena biar tidak salah tangkap. Bener. Tiba-tiba Dani kernyeseuh, aya Dani oge. Asli Dani Beler tiba-tiba soccer stand up. Tiba-tiba digeruduk. Coba. Dani Aditya. Dani Aditya Di Fabel pakai kursi roda tiba-tiba ditangkap. Iya. Kamu geng motor ada bukan? Andi Peci. Sok Andi Odang. Andi Odang keur balap. lain. Pemain bola itu mah. Katanya emang nggak dibuka sama polisinya namanya. Oh, nama lengkapnya nggak dibuka. Jadi cuma nama depan sama umur udah. Oh. Ya sudah, kalau begitu solusinya adalah kita kumpulkan semua orang yang namanya Andi. Paris. Terus tanya satu-satu gitu. Kamu kenal Vina? Vina mana? Vina Panduwinata? Liar. Tapi ini Hotman juga meminta masyarakat untuk menelusuri keluarga pelaku dan memastikan keberadaan mereka. Jika masih berada di kampung tersebut, maka pencarian bisa mudah dilakukan. Ya. Gitu. Hotman Paris mencium adanya kejanggalan dalam kasus tersebut. Kejanggalan tersebut terletak pada aksi 8 tersangka yang mengubah keterangan di berita acara pemeriksaan atau BAP sebelum kasus dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, jadi BAP-nya sempat diubah. iya betul. Kejaksaan. Ini ya cukup mencurigakan kalau begini ya. Karena BAP-nya sempat ada perubahan, ada perbedaan berarti kan. Betul. Ya, balik lagi dengan beritanya tersebar kayak gini, pengennya sih si kasusnya cepat selesai ya. Orang-orang yang terkaitnya bisa cepat tertangkap gitu. Dan yang memang bersalah ya dikasih hukuman yang setimpal. Iya, kasihan atuh orang tuanya udah datang ke Denny Sumargo. Iya dibahas juga ya. Nah itu jadinya memancing pendapat atau jadinya lebih keangkat di media-media kan. Saya berharap ini cepat selesai karena orang-orang semakin panjang urusannya, semakin sering diundang di podcast-podcast, orang-orang sebetulnya tidak peduli. Ya, mereka mah cuma kepo, senang sama drama-drama. Jadi kalau udah selesai mah udah gitu. Keluarganya juga tenang ya, masyarakat juga tenang gitu. Mudah-mudahan bisa segera diselesaikan. Mudah-mudahan polisinya bisa sigap tangkas. Anjay, tangkas dia main bulu tangkis atuh. Itu yang pertama ya. Berita yang kedua ini masih berita yang Duka tidak mengenakan juga, ya. Duka ini mah duka naon ya. Enggak, ini duka cita bukan duka Iya, naon. duka cita Karena soal tadi bahwa ini terjadi kecelakaan bus ya. Ya, di Subang. Bus dengan nomor polisi AD 7524 OG ini lalu menabrak kendaraan merek Feroza dari arah berlawanan. Bus pun terguling miring ke kiri dengan posisi ban kiri di atas lalu tergelincir dan menabrak 3 motor yang parkir di bahu jalan. Total ada 5 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan, yakni bus, 3 sepeda motor, dan 1 mobil. Sementara itu bus Trans Putra Fajar mengangkut rombongan pelajar dari SMK Lingga Kencana, Kota Depok. Dari Depok ini ya. Dari Depok mau ke Ciater berendam. Tim gabungan dari polisi, KNKT, Dishub Kabupaten Subang, Dishub Jawa Barat, dan APM, agen pemegang merek, melakukan pemeriksaan terhadap bangkai bus bernomor polisi tersebut. Jadi yang di Subang itu diperiksa. Dipretelin. Tim menemukan ada kebocoran pada sistem pengereman yang diduga menjadi pemicu kecelakaan. Iya. Remblong teh. Nah, ini pemeriksaannya juga mengungkap jika bus PO Putra Fajar berkantor di Wonogiri bermesin tahun 2006
dan ujikir sudah kadaluarsa. Ini udah busnya udah dari 2006. Ya. Terus berarti udah berapa tahun tuh? 2006 sampai 2024 ya. 18 kurang 18 lebih. tahun. Terus juga ujikirnya udah kadaluarsa. Remnya juga blong ternyata ya. Tapi Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus mengatakan kecelakaan tersebut mengakibatkan 11 penumpang bus meninggal dunia. Sopir bus juga saat ini sudah menjadi tersangka. Nah ini dia yang menurut saya agak sedikit aneh ya. Ya, Supir menyaho nyupiran, ya benar. nyetir aja. Yang harusnya tersangka adalah yang pertama PO-nya. PO. Karena berarti Kelayakan. tidak layak si Busnya. armadanya ya. Yang kedua adalah mungkin bisa diperiksa dari dishubnya. Karena yang memberikan izin. Izin. Kenapa ini yang kirnya udah kadaluarsa masih diberikan izin untuk beroperasi? Ya kalaupun misalnya supirnya jadi tersangka, ya harusnya jangan berhenti di supir. Memang bisa jadi supir ada human error, bisa jadi. Iya, kan? bisa jadi. Tapi kan yang lebih error ketika kadaluarsa izinnya, remnya blong, kan bukan tanggung jawab supir. Iya, itu mah ada supir menyaho make weh. Tuh. Gitu. Ini juga ada temuan terkait bus Subang ya. Ada beberapa netizen media sosial di TikTok membagikan temuan baru dari kecelakaan di Subang. Ada kemungkinan kematian dari 11 orang ini sia-sia dan karena kecerobohan semata. Jadi di temuan tersebut berisi 2 buah video yang beredar di akun TikTok membagikan detik ketika bus berjalan sebelum kecelakaan. Sebuah video bus yang ternyata pernah mengalami insiden sebelumnya. Gitu Jadi tuh. sebelumnya juga pernah insiden. Ya. Gitu. Ini akun TikToknya @rara_azura, silahkan di follow atau Dilihat aja dulu, nggak harus di follow. oh, ya udah. Ya bisi mau. Tiba-tiba yang followernya 2 juta. Ya lus weh. Menceritakan pengalamannya pernah menumpang di bus naas Trans Putra Fajar tersebut. Ternyata bus dengan nomor tersebut pernah nyaris terbakar. Jadi emang ada track record busnya teh. Memang sudah tidak layak. Ya betul. Masih dipakai juga gitu. Terus akhirnya ini memancing respon banyak orang, banyak pihak termasuk dari PJ Gubernur Jawa Barat. Oh betul. Yang Bapak Bey. Pak Bey Mahmudin. Nah, Pak Bey berkomentar apa Gusti? Wah banyak atuh komentarnya Pak Bey mah. Liar ya. Nggak, Pak Bey bilang katanya ini harus harus dikaji ulang untuk sekolah-sekolah yang mau mengadakan studi tour. Oh iya, jadi soal izin ya. Izin ya, studi tour nggak usah ke luar kota. Luar kota cukup, yang Ya. Bandung Di Bandung aja. balai kota aja, di balai kota. Ya bener. Studi tour mah kata Sri Baduga deui wae. Ya di balai kota we ngaroja. Bener. Balai kota. Ninggalin badak lah. Atau di Aljabar. Aljabar boleh lah. Ih, ini rame. Budak SMA ya. Sekolah di mana? Gede Bage. Terus studi tour ke mana? Aljabar. Studi tour. Ya inilah. Ini juga kan sebenarnya memancing Komentar. Iya maksudnya komentar atau Respon. diskusi lah Ya, antara betul. yang ya tidak apa-apa studi tour gitu, asal tadi syaratnya layakkah armadanya, izinnya seperti apa, tidak apa-apa, jangan menghilangkan studi tournya. Iya, Tapi yang satu mah udah nggak usah ada lah studi tour karena membebankan biaya lagi ke orang tua. Gitu. Satu-satunya hal menurut saya yang harus diubah dari studi tour adalah kalau misalkan ada yang tidak bisa ikut karena kekurangan tidak punya biaya, dibolehkan, yang diwajibkan Ya, gitu. dibolehkan. Atau enggak dikasih keringanan Kasih gitu. keringanan, karena saya juga pernah Gus, kalau waktu SMA kan saya studi tournya ke Jogja. Saya tidak punya uang, tapi alhamdulillah teman-teman saya membantu semuanya. Udunan. Jadi saya ke bawah gitu, diajak. Nah, nanti mah dari sekolahnya yang gitu. Kan bisa kayak gitu. Saya dulu anak-anak buat ngongkosin saya tuh dagang roti. Oh ya. Ya maksudnya bukan, nggak tahu nih ya buat siapa gitu. Si apa? Kita usaha jualan apa gitu. Terus nanti siapa yang dapatnya mah belum tahu siapa aja. Tapi Pokoknya nanti usahanya kalau dulu. misalnya ada yang nggak bisa datang, nggak bisa ikut karena biaya, nah ini bisa Nah, ini bisa dibantu. pakai gitu ya. Nah harusnya begitu, yang nggak boleh tuh diwajibkan gitu. Kalau misalkan studi tour mah menurut saya boleh-boleh aja. Ini mah Pak Bay mah tuh sama kayak kalau dengan logika kayak gitu, berarti kalau misalkan nanti ketika musim mudik Nggak boleh terus, mudik. iya ada kecelakaan, ya udah mudik Mudik dilarang, tidak kecuali yang di Bandung-Bandung aja. Gitu. Kayak saya rumah daya kolot, mudik ke Banjaran, gitu boleh.
Eta mah lain mudik jogging. Joggingnya jauh teuing. Lumayan capek. Studi tour pernah Gus? Pernah tuh Ke mana? Jogja. ke Jogja pernah. Dufan biasanya. Dufan ya. Kalau dari Bandung mah biasanya Jogja, Dufan. Dufan. Ya Jogja sama Dufan. Yang elitnya Bali. Ya itu mah wah tidak ini saya mah. Saya pernah kalau waktu ke Jogja tuh saya hampir jadi ini karena pas saya studi tour itu saya ketinggalan bus, ketiduran di masjid. Nah. Jadi bus udah pergi. Jadi saya habis sholat zuhur, tidur gue. Ya. Bus udah pada pergi. Ya. Itu teh di Masjid Keraton. Wah, Terus anak-anak teh sadarnya setelah lama jalan, saya kan dipanggilnya Abah ya waktu SMA. Si Abah, si Abah. balik lagi berarti. Balik lagi bus 1. Coba kalau kamu Terus si anak-anak teh, oh si Abah mah jadi abdi dalam. karena sarang di keraton. Karena saya di Keraton. Siapa tahu dia angkat jadi anak sultan mana. Itu kejadian. Tapi studi tour teh, saya mah bahagia gitu. Iya. Saya dulu studi tour ke Jogja. Ya. Ke Yogyakarta waktu SMA waktu itu. Itu berapa ya? 4 hari. 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Iya, hari kedua duit udah habis. Karena hari pertama dipalak. Di Palaku. Dipalak sama tukang ini apa namanya? Hiasan dinding. Mau sholat jualan, subuh. dia jualan. Ya, mau sholat subuh nih saya. Mau sholat subuh, ngelewat ke depan si tukang itu, tukang hiasannya. Si tukang hiasannya nggak deket. Katanya, mau beli gitu. Saya teh sambil ngelewat. Dia teh nyebutin 10.000 gitu. Saya teh sambil ngelewat 5.000, udah ya masuk ke musola. aja ya. Sholat aja dengan damai. Pas keluar dari musola, ya udah nggak apa-apa 5.000. Anjing. Saya bercanda Mas langsung ini. Kamu maunya apa tuh? Anjing. Ayo berantem di luar. Oh, enggak, beli saja saya 5.000. Heureuy itu ningali waktu. Betul. Waktu sholat subuh itu, Ya. Anda heureuy, itu salah. Tidak boleh. Jadi Anda tidak boleh bercanda ketika akan sholat. Ya, betul. Dan itu teh jadinya kan trauma ya. Yeah. Tiap ada pedagang yang nyamperin Pedagang, saya langsung takut. Nah, kebetulan kan temen SMA saya teh badannya teh udah agak gede terus mukanya teh Arab-Arab gitu. Jambrongan gitu. Ya, brewok. Brewokan terus bulunya banyak. Kan di Jogja teh hareudang ya, gerah. Dia buka baju. Terus telanjang dada gitu, ada tukang kacamata nyamperin, mas kacamata mas, enggak apa-apa ini tawar aja dulu, senang nggak bakal maksa gitu. Udah langsung bilang kayak gitu, enggak, nih mas kalau misalnya pakai kacamata ini, mas jadi kayak polisi. Terus saya nunjuk ke si Haji namanya, si Haji, ini polisi, terus oh ini tuh, padahal itu anak SMA. Cuman memang mukanya boros. Penampilannya boros. Iya, ini polisi ya, bilang gitu. Oh gitu, langsung keluar aja. Sieun ke polisi. Takut dia. Gitulah. Tapi melarang studi tour juga menurut saya tidak sepenuhnya benar. Iyalah. Karena saya mungkin ya yang biasa di Bandung, kalau tidak ada studi tour saya mau pernah ngalamin ke Jogja dulu. Bener. Saya tidak akan pernah melihat lukisan dari Sultan. Betul. Yang itu mistis coy. Sultan kan begini duduknya. Kayak si ini teh gerak. Si apanya? Si sampingnya teh. Oh. Apa sarungnya? Ya, sarungnya teh kayak yang gerak sih. Foto Sultan. Foto Sultan. Bahkan teman saya mah pernah lihat si foto Sultannya beneran gerak. Nah, ya sultananya. Itu bener foto kan itu teh ada beberapa foto Sultan. Oh, iya. Gitu. Nah, Terus gerak nggak bisa gerak. gerak nggak tahu mungkin pegal kali dia begini duduknya. Nah, ini juga balik lagi ke masalah tadi yang Subang ya. yang di Subang. Jalan di Subang. Ini ternyata supirnya teh terancam penjara. Pemilik PO Transputra Fajar cuma diancam denda. Sopirnya mah penjara. Punya PO-nya cuma denda. Ini menunjukkan bahwa tidak keadilan di negeri ini teh masih Tumpul ke atas. wah, air cut bagus. Kirain tumpul ke atas tajam ke bawah. Si Kamal ngomong. Urang mah teu nya. Pak polisi punten nih mah. Enggak maksudnya. Karios. Ya, masa yang satu terancam penjara, yang satu terancam denda. Iya, denda mah tuh bisa bayar atau
pemilik PO mah pasti duitnya banyak. Pasti lolos kayak gitu mah. Iyalah. Makanya kalau misalnya mau adil ya itu juga harusnya ditindak secara hukum juga lah. Tuh. Gitu. Jadi sebetulnya kalau misalkan menurut saya sekolah-sekolah boleh lah mau studi tour kemanapun asal cari PO-nya Yang bagus. ya harus selektif mungkin ya. Tapi kan sebenarnya mah itu juga jadi perdebatan kenapa guru-gurunya tidak memeriksa bus sudah. Karena ke guru. Guru mah mariksa soal. Meriksa kesalahan di bus. Kesalahan bus mau bisa dicontreng. Asli. Lamun misalkan busna pas dipariksa aya nu salah emang rek diremedial busna. Aneh. Ada yang bilang katanya studi tour itu adalah hasrat gurunya yang ingin piknik. Iya itu ada juga. Ada yang bilang saya kayak gitu. tidak setuju. Tidak setuju karena dulur-dulur saya yang guru pulang dari studi tour teh ngeluh. Ngeluh pasti. Kan harus ngurus anak-anak itu Iya, pusing itu. terus tanggung jawabnya gede. Iya. Kita main agak jauh kan takut kecelakaan atau Ya, apa. betul. Jadi kan itu tanggung jawab guru-guru itu berat tanggung jawabnya. Nah gitu. ini nih guru teh udah mah gajinya kecil, tanggung jawabnya banyak, ditambah lagi harus ngurus bus. Karena kan kalau piknik kan pasti si guru-guru memilih berpiknik dengan keluarganya. Iya, ngapain berpiknik dengan anak orang? Saya tanya boga budak atuh. Budak mau nyong budak batur diurus ya. Aya anak sendiri. Aneh sekali lah. Gitulah. Ya, semoga tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini ya. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kalau misalnya ada sekolah yang dalam waktu dekat ini mau melaksanakan studi tour, semoga sehat-sehat, Sehat-sehat. lancar-lancar dan selamat sampai tujuan. Nanti pulangnya juga amin. selamat juga. Biar orang tua, murid dan juga anak-anak keluarga di rumah menanti tidak merasa khawatir ya. Ya, dan tujuan dari studi tournya juga tercapai. Betul. Benar, tanpa studi tour kita tidak akan pernah tahu hal-hal yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Tuh. Jadi cukup membuka wawasan sebenarnya. Bosya, aduh pernah. Bocah, betul. Saya jadi Teropong bisa Bintang. Teropong Bintang saya jadi bisa ngelihat di mana lokasi Sadam dan juga Sherina berciuman. Itu nggak harus lihat lewat teropong itu. Iya, tapi saya jadi tahu. Oh di sini ternyata si Sadam nyipok Sherina. Nanti saya mikir lewat bosa saya jadi tahu rasi bintang apa gitu. Dan tidak masuk pelajaran lah tuh. Bodoh saya mah. Penting yang tahu itu. Iya. Yaudah segitu aja mungkin konten di episode kali ini. Terima kasih buat sobat PR yang sudah menonton konten episode kali ini. Kalau misalnya ada saran atau masukan bisa dikirim lewat komen di bawah ini ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan bercandaan yang kurang berkenan. Waktunya Gusman Sige pamit. Kamal Ocon pamit. Kita tutup dengan kata-kata hari ini dari Kamal Ocon. Oke. Berwisata. Berwisatalah. Sebab berwisata adalah merayakan dunia. Melihat betapa indahnya, betapa anggunnya ciptaan Tuhan. Berwisatalah, tapi umat harus balik lagi. Astagfirullahaladzim.